Jambo, habari sa asubuhi. Niko salama, asante na wewe. Sawa, mimi naitwa KRT Daud. Nina furaha kukutana na wewe Thing of Soul Channel. Nabari gani? Asante. Hi. Welcome back to Thing of Soul Channel. God bless. Guys, aku memakai kemeja dari Afrika karena aku memiliki anak rohani di Afrika, di Kenya sana. Jadi aku sangat bangga dengan kemeja ini. Sebuah kemegahan bagi saya. Dan kali ini saya mau bicara, guys, tentang kemegahan yang membawa sebuah kehancuran. Di dalam firman Tuhan dikatakan, perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun Tuhan berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga bakung kok dipintal, guys, dan bunga bakung kok ditenun. Apa maksud dari ayat firman Tuhan ini? Sebenarnya dalam ayat ini mau diperbandingkan bagaimana kemegahan jubah kerajaan Salomo, jubah kebesaran Salomo, dan dibandingkan dengan bunga bakung yang di padang. Perhatikan bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun, namun Tuhan berkata, Salomo dalam segala kemegahannya tidak seindah dengan bunga bakung itu. Dalam kitab yang lain dikatakan, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, mendandani bunga bakung di padang, yang hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidaklah Tuhan akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya. Artinya di sini bahwa sesuatu kekhawatiran untuk melihat bahwa Tuhan saja mendandani rumput bunga bakung, dan Tuhan juga mendandani kita, orang percaya yang sebenarnya tingkatnya lebih tinggi daripada bunga bakung. Kemegahan Salomo dengan pakaiannya, dengan jubah kemegahannya, dikatakan dalam firman Tuhan tidak lebih indah daripada bunga bakung. Artinya lebih indah bunga bakung dengan baju atau jubah kebesaran Raja Salomo. Guys, kita tahu semua akan punah, semua akan mati, semua akan busuk, semua juga akan menjadi kering dan kemudian dibuang ke dalam api. Keindahan bunga bakung yang harum itu dibandingkan dengan kemegahan jubah Raja Salomo, sebenarnya ada perbedaan kemegahan di situ yang membuat hati Tuhan senang. Bunga bakung itu dengan segala keindahannya membuat hati Tuhan senang. Mengapa kemegahan Salomo tidak membuat hati Tuhan senang? Karena dikatakan bahwa sebenarnya kebesaran, keagungan, dan bahkan kedamaian yang dialami atau yang ada di dalam pemerintahan Salomo, hal itu sangat terkenal di dunia, tiba-tiba menjadi terusik karena ada sebuah malapetaka dan ancaman yang tidak berkesudahan hingga akhir hidup Salomo. Guys, ini sungguh menyedihkan. Di masa tua pemerintahan Salomo yang damai, yang megah, yang besar, yang agung, dikatakan di situ bahwa
ia mengalami ancaman-ancaman yang tidak berkesudahan hingga akhir hidup Salomo. Mengerti guys? Guys, mengapa Tuhan tidak memandang keindahan jubah Salomo? Dan bahkan Tuhan membandingkan dengan bunga bakung yang jauh lebih indah. Karena bunga bakung menyenangkan hati Tuhan. Sementara kemegahan, kebesaran Salomo yang dia dapat dari Tuhan tidak menjadikan kesenangan di hati Tuhan. Karena apa? Karena diceritakan guys, bahwa kebesaran, kemegahan, keagungan pemerintahan Salomo yang terkenal di seluruh dunia tiba-tiba menjadi terusik. Bahkan dikatakan ada malapetaka dan ancaman yang tidak berkesudahan hingga akhir hidup Salomo. Berarti di hari tuanya Salomo menghadapi ancaman yang terus menerus secara periodik, terus menerus diancam dalam malapetaka yang ia akan hadapi. Ada apa sebenarnya kehidupan Salomo sampai membuat di masa tuanya dia seperti ini? Karena dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Salomo sangat mencintai perempuan-perempuan asing. Dia tidak tertarik mungkin dengan perempuan-perempuan bangsa Israel. Pikiran saya begini guys, kalau Salomo tertarik dengan perempuan-perempuan asing, sementara perempuan-perempuan umat Israel juga cantik, juga menawan. Tetapi mengapa Salomo tertarik dengan perempuan-perempuan asing, yaitu perempuan Moab, perempuan Amon, perempuan Sidon, perempuan Het, perempuan Edom, bahkan anak Firaun, orang Mesir? Sangat tertarik dengan perempuan-perempuan macam itu. Guys, kalau kita lihat di situ, Tuhan sudah mengingatkan bahwa Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, janganlah kamu bergaul dengan mereka, dengan orang-orang asing itu, dengan orang-orang kafir itu, dengan orang-orang yang penyembah berhala itu. Dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Artinya gini guys, jangan kamu bergaul dengan mereka, tetapi mereka juga jangan bergaul dengan kamu. Kita tidak bisa mengatakan aku tidak salah karena mereka yang datang kepadaku untuk bergaul dengan saya. Tetapi Tuhan dah mengatakan janganlah kamu bergaul dengan mereka dan mereka jangan bergaul dengan kamu. Artinya kamu mana yang lebih dulu menghampiri untuk pergaulan itu, jangan kamu melanjutkan atau mau bergaul dengan orang-orang fasik, orang-orang yang menyembah berhala itu, atau orang-orang kafir itu. Sebab sesungguhnya, dikatakan dalam firman, sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka. Artinya ketika engkau bergaul dengan mereka, sebenarnya tanpa terasa engkau sudah, cara hidupmu sudah mulai terimpartasi dengan cara hidup mereka. Sebenarnya kamu tidak sadar bahwa kamu sudah mulai tercondong hatimu kepada Allah-Allah mereka, karena mereka sangat membanggakan, sangat menghormati Allah-Allah sesembahan mereka. Hati Salomo telah terpaut dengan mereka dengan cinta asmara. Haleluya. Ini bahaya guys, terpaut dengan asmara. Dia tidak lihat bahwa Tuhan katakan jangan bergaul, tetapi karena asmara, karena cinta, karena libidonya naik waktu lihat perempuan-perempuan asing yang cantik dan sensual itu, dia tertarik. Dikatakan Salomo mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan. Jadi yang dia pilih ini kaum bangsawan, orang-orang asing, orang-orang suku Het, suku Edom, suku Moab, suku Sidon. Dia tertarik guys, penampilan bangsawannya ini cantik bagi dia. Dan selain 700 istri, dia memiliki 300 gundi. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Ini dikatakan firman Tuhan, istri-istrinya itu menarik hati Salomo
daripada hatinya tertarik kepada Tuhan. Jadi asmara bisa mengalahkan daya tarik Tuhan. Guys, hati-hati guys. Kamu yang belum pacaran, kamu yang suka melihat cewek-cewek cantik, hati-hati. Karena itu bisa menggeser daya tarikmu kepada Tuhan. Penyembahanmu, rasa hormatmu kepada Tuhan digantikan dengan kecantikan wanita. Dan engkau tidak memperhatikan bahwa ia bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Antara prinsip dan kompromisnya menjadikan Salomo tidak tegas. Guys, Salomo ini basa Jawane ora tegas, dadi wong lanang leda-lede, plirak-plirik, blalak-blalak, motone ndelok wong wedok. Guys, seperti itu guys. Dia tidak punya prinsip rohani. Bahkan prinsip rohani yang diajarkan oleh ayahnya Daud, prinsip rohani yang diajarkan oleh firman Tuhan, dia mulai tergeser. Rasa cinta hormatnya kepada Tuhan mulai tergeser dengan mencintai perempuan-perempuan asing itu. Itu guys yang terjadi. Guys, inilah yang membuat Allah tidak melihat keindahan dalam kemegahan keagungan Salomo. Tetapi Tuhan mengatakan dia lebih melihat bunga bakung di ladang yang tidak dipintal, tidak ditenun, tetapi bagi Tuhan itu indah. Karena bunga bakung pun menghormati Tuhan. Salomo dengan kemegahan yang dikaruniakan oleh Tuhan, dengan kebesarannya, dengan keagungannya, tetapi di mata Tuhan tidak sesuatu yang indah, tidak sesuatu yang menarik di mata Tuhan. Guys, dosa Salomo adalah di mana hatinya condong kepada Allah-Allah lain yang dikenal, didapat dari istri-istri dan gundik-gundiknya dari bangsa-bangsa asing. Salomo mengizinkan, dia memberikan izin kepada istri gundik-gundiknya untuk menyembah Allah-Allah lain. Berarti dia mengizinkan di dalam pemerintahan ada hal-hal yang kotor masuk di dalam pemerintahan dia. Ada paham-paham yang busuk masuk di dalam pemerintahan. Sesungguhnya menempatkan pada pemerintahan Tuhan, tetapi dia mulai menggeser kepada pemerintahan Allah-Allah lain. Ini yang membuat dosa Salomo. Guys, kalau kita melihat hal ini, inilah yang terjadi pada akhir zaman, di mana manusia mempermainkan hukum pernikahan, di mana manusia memandang rendah arti hukum pernikahan dari Tuhan. Dia sembarangan memilih jodoh, dia sembarangan memilih perempuan, dia sembarangan memilih laki-laki. Dia tidak melihat yang pertama imannya kepada Tuhan Yesus, tetapi yang dia lihat kecantikannya, yang dia lihat ketampanannya, itu yang menarik hatinya. Dia tidak urusan dengan agamanya. Dia katakan, aku nanti bisa membawa dia mengenal Tuhan Yesus. Guys, bahasa Jawanya beltut. Beltut itu artinya tidak mungkin guys. Banyak orang yang sudah mengizinkan kehidupannya meremehkan hukum pernikahan. Pada hari tuanya dia kesulitan menempatkan iman di dalam keluarganya yang sudah tidak mengangkat derajat kekudusan Tuhan, derajat keilahian di dalam hukum pernikahannya. Dia hanya menempatkan bahwa aku mampu, nanti aku bisa, secara kekuatanku aku akan bisa membawa dia dalam Tuhan. Tidak, setahun, 2 tahun, 10 tahun makin hilang guys. Guys, ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Dan lihat, Salomo sesudah tua atau di hari tuanya, hatinya tidak terpaut kepada Tuhan. Hatinya tidak tegas, hatinya ora tegas, hatinya leda-lede guys. Hatinya dia tidak fokus kepada Tuhan. Hatinya hanya melihat akan kepentingan istri-istri dan gundik-gundiknya itu.
dan dia mengizinkan untuk gunde-gundenya, istri-istrinya menyembah kepada Allah-Allah lain. Dan apa yang terjadi, guys? Don't skip this channel. Kita ikuti terus. Amin. Tebarkan kebaikan di bumi, bukit pantulkan gema alam pujian, langit terbuka mendengar sorak pujian, bukit pantulkan. Guys, kalau kita melihat kehidupan Salomo dengan istri-istri dan gundenya yang jumlahnya 1000 itu, apa yang terjadi? Salomo ikut menyembah Asitoret, dewi orang Sidon. Dia ikut menyembah. Guys, seorang raja, seorang laki-laki, seorang yang dihormati kalah dengan perempuan yang membawa Allah lain, yang membawa dewi orang Sidon, yaitu Asitoret. Salomo menyembah karena permintaan cewek-ceweknya itu dia nuruti, guys. Dia mengikuti dewa Milkom, dewa kejijikan, sesembahan orang Amon. Dia ikuti. Bahkan dia mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan orang Moab, juga dewa Molok, dewa kejijikan Bani Amon. Mengapa dikatakan kejijikan, guys? Karena upacara penyembahannya melakukan hubungan seksual yang tidak wajar. Karena penyembahan yang menjijikan itu, karena mereka mengorbankan orang, membunuh sebagai upacaranya. Bahkan, guys, Salomo melakukan dan mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan untuk dan bagi istrinya terhadap Allah-Allah yang lain. Guys, mengapa Salomo goblok sungguh, guys? Mengapa Salomo goblik? Bukan goblok, goblik, guys. Karena perempuan, guys. Laki-laki itu bisa kalah sama perempuan dengan cantiknya, dirayu klepek-klepek, guys. Klepek-klepek, dirayu jak klepek-klepek, guys. Sehingga prinsip-prinsip rohaninya hilang, guys. Hilang, guys. Gone with the wind, ikut dengan angin, guys. Guys, apakah Tuhan tinggal diam? Tidak. Tuhan tetap ingin menyelamatkan umatnya, umat pilihannya. Tuhan tetap ingin menolong orang percaya yang menyembah kepada Tuhan yang hidup. Pada waktu itu ketika Yerobeam masih muda guys, keluar dari Yerusalem, dan seorang nabi bernama Nabi Ahia, orang Silo, seorang nabi yang biasa, yang tidak terlalu terkenal, mendatangi Yerobeam yang di jalan dengan berselubung kain baru. Jubah daripada Nabi Ahia dikatakan kain baru, dan saat itu hanya mereka berdua ada di padang. Lalu Ahia memegang kain baru yang di badannya itu, lalu dikoyakkannya menjadi 12 koyakan, 12 bagian. Dan ia berkata kepada Yerobeam, ambillah 10 koyakan dari jubah atau kain baru Nabi ini, dan dikatakan, ambillah, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya Tuhan akan mengoyakkan kerajaan dari tangan Salomo, dan akan memberikan kepadamu, kepada Yerobeam, 10 suku, dan hanya 2 suku saja disisakan untuk keturunan Daud. Guys, mengerti cerita ini? Akhir hidup Salomo, mengerti? Kerajaannya terpecah karena dia mengizinkan penyembahan cara berpikir, prinsip hidupnya berubah. Dia tidak lagi menghormati pada Tuhan yang hidup, tetapi dia menghormati kepada Tuhan-Tuhan atau Allah-Allah istrinya, sehingga Tuhan marah. Dipecahkannya pemerintahannya. Guys, secara simbolis atau profetik, Nabi Ahia
menceritakan bahwa masa depan kerajaan Salomo hancur pada masa Tuhan. Berdasarkan peristiwa ini dapat dilihat bahwa kesuksesan Salomo tidak berdasarkan sepenuhnya terhadap materi dan kepandaiannya, tetapi kesuksesan Salomo sebenarnya berdasarkan hatinya yang menyembah kepada Tuhan. Kesuksesanmu guys bukan berdasarkan kehebatanmu, bukan berdasarkan kepandaianmu, bukan berdasarkan materimu, bukan berdasarkan kamu sudah lulus dari lulusan S3 luar negeri, bukan. Bukan karena kamu pandai bergaul, bukan karena punya kalangan pejabat, bukan guys. Tetapi karena hatimu yang takut akan Tuhan, karena hatimu yang menyembah akan Tuhan yang hidup. Guys, kau lihat bahwa Salomo mengalami kehancuran. Ironisnya guys, di mana malapetaka ini bukannya datang dari sebuah kekuatan yang besar, tetapi justru datang dari tiga pribadi yang sesungguhnya tiga orang ini bukan orang yang berarti bagi Salomo. Orang biasa, orang lemah. Siapakah Hadad, siapakah Rezon, dan siapakah Yerobeam? Siapa orang ini guys? Ini orang biasa guys. Di hadapan Salomo ini orang kecil, orang lemah. Tetapi Tuhan memakai ketiga orang ini untuk menghancurkan pemerintahan Salomo. Sehingga kekayaan, kepandaian, kekuatan Salomo yang dikagumi oleh semua raja-raja di bumi ini menjadi lunglai, menjadi tumpul dan lumpuh menghadapi tiga pribadi. Hadad dan Rezon hanyalah musuh kecil bagi Raja Daud. Hanya orang kecil, bahkan yang sudah bertahun-tahun menghilang dan tidak mempunyai pengaruh apa-apa dalam percaturan politik antara negara-negara pada zaman itu. Yerobeam lebih lagi guys, ia hanyalah anak dari seorang pegawai istana dari kerajaan Salomo. Dia seorang anak pegawai, dia anak bedinde guys, anaknya kacung guys, anaknya orang biasa, orang goblok. Dia kan anak pegawai yang tidak bisa apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa. Tetapi guys, Yerobeam yang orang biasa itu menjadi ancaman besar bagi Salomo. Rezon dan Hadad menjadi ancaman besar dalam pemerintahan Salomo. Terus dan menerus diteror, terus dan menerus dibelubuti guys, dihancurkan, ancaman, tiap hari ada ancaman terus guys. Sehingga Salomo di masa tuanya tidak tenang, dikelilingi perempuan-perempuan, 1000 perempuan, tetapi pemerintahnya mulai hancur. Guys, memang ditinjau dari segi apapun, Hadad, Rezon, dan Yerobeam bukanlah tandingan Salomo. Itu kecil. Tetapi guys, dikatakan justru karena mereka bertiga itu, yang namanya pemerintahan Salomo terpukul dan terhina, di mana secara perhitungan nalarnya dia tidak tahu bahwa tiga orang ini terus mendatangkan malapetaka bagi kerajaan Israel. Dan Yerobeam merupakan ancaman terbesar bagi keluarga Salomo. Guys, memang ada yang lebih menentukan di sini, adalah kedaulatan Tuhan. Di atas pemerintahan itu ada Allah yang hidup. Di atas hidupmu harus ada Allah yang hidup, yang memerintah hidupmu, yang mengendalikan hidupmu, yang memimpin hidupmu. Itu adalah Allah yang hidup. Amin guys. Sebuah kegagalan untuk memberikan prioritas kepada Tuhan, priority to God, dalam kehidupan kita berakibat tidak hanya malapetaka, namun tujuan dan makna hidup kita akan menjadi porak-poranda. Guys,
Ini yang penting. Pelajaran apa yang didapat ketika engkau meninggalkan penyembahan, ketika engkau mulai mengurangi rasa takutmu kepada Tuhan. Ingat pelajaran yang engkau dapat dari Salomo. Hidupannya di masa tuanya, bukan dia nikmati dengan ayam tentrem, dinikmati dengan damai sejahtera, tetapi justru dia nikmati dengan ketakutan, dengan malapetaka yang mengancam dia sampai akhir hidupnya. Guys, janganlah engkau lupa berdoa setiap hari. Jangan kau lupa sebelum kau melakukan apapun tugas, ambil waktu berdoa kepada Tuhan. Amin. Karena ini penting, guys. Jangan kau melupakan Tuhan di masa mudamu. Jangan kau melupakan Tuhan di waktu engkau kuat. Karena apa? Karena di waktu engkau tua, engkau akan tetap dipelihara Tuhan. Orang yang percaya, orang yang menyerahkan hidupnya kepada tangan Tuhan yang hidup, akan dipelihara Tuhan, akan dijagai Tuhan, akan dilindungi Tuhan. Amin, guys. Saya berdoa tidak ada satupun di antara kamu yang mengalami seperti Salomo. Oleh sebab itu, hati-hati dalam memilih teman hidup. Jangan sembrono, guys. Jangan asal cantik, jangan asal modern, jangan asal pintar bergaul, jangan asal tampan, jangan asal tajir, dan akhirnya engkau mengalami kehidupan yang berantakan, yang porak-poranda. Jangan, guys. Jangan. Please, jangan, guys. Karena engkau akan mengalami hal yang buruk. Tuhan memberkati. Amin. Kembali back to the Bible. Kembali kepada Tuhan yang hidup. Kembali pada pemerintahan tangan Allah yang hidup, yang menyertai hidupmu, sehingga engkau hidup di dalam kebahagiaan. Engkau hidup dalam tuntunan tangan Tuhan, sehingga di dunia engkau hidup bahagia dan masuk surga. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan kemuliaan kita. To God be the glory. Hanya untuk Tuhan segala kemuliaan, hormat hanya bagi Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, guys. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Jambo. Jambo, habari sa asubuhi. Niko salama asante na wewe. Sawa mimi naitwa KRT Daud. Nina furaha kukutana na wewe Thing of Soul Channel. Nabari gani? Asante. Hi. Welcome back to Thing of Soul Channel. God bless.